Apakah Islam itu mengatur, Ustazah, bagaimana sih penampilannya perempuan itu ketika terjadi dengan lawan jenis seperti itu? Ya, baik. Jadi berarti jenis pakaiannya itu bisa kita bayangkan, yaitu yang bisa menutupi aurat itu. Ya, nah pada umumnya kan kehidupan di jenis pakaian dalam kehidupan rumah itu biasanya kalau nggak pakai baju rumah itu kan daster, kalau kita menyebut begitu ya. Atau kemudian kan atas bawah kaos dengan itu rok ya, atau celana yang lebar dan lain-lain. Nah, seperti itu. Tapi apakah menutup auratnya saat ini itu sudah sesuai, Ustazah, dengan apa yang diaturkan di dalam Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita sahabat muslimah di dalam program Mafahim Islam yang akan mengupas tentang bagaimana Islam memandang tentang kehidupan, khususnya kehidupan muslimah. Mudah-mudahan sahabat muslimah dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberkahi oleh Allah. Bersama kita telah hadir Ustazah Ratu Erma yang akan memaparkan dan berbincang terkait dengan bagaimana Islam mengatur tentang kehidupan manusia. Sebelumnya mari kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ustazah? Alhamdulillah, insya Allah baik. Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan Ustazah senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin, 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 ya rabbal alamin. Ya, masih terkait dengan interaksi ya Ustazah ya. Setelah beberapa episode ini kita membahas tentang interaksi dan aktivitasnya seorang muslimah atau perempuan ya Ustazah ya di dalam kacamata Islam seperti itu. Nah, lalu akhirnya terbuka nih Ustazah ya, semakin memahami kita bahwa ternyata kalau aturan Islam itu tidak diterapkan maka akan muncul dampak-dampak yang akan merugikan ya, merugikan kita semua sebagai manusia ya, khususnya sebagai perempuan gitu ya. Nah, karena ketidakterjagaan kemuliaan, kehormatan seperti itu ya. Nah, dan juga kan kemarin pada episode sebelumnya gitu ya, Ustazah sudah menyampaikan bahwa di dalam interaksi yang diperbolehkan dalam syara itu ya, itu memungkinkan bertemunya laki-laki dan perempuan itu. Nah, apakah Islam itu mengatur, Ustazah, bagaimana sih penampilannya perempuan itu ketika terjadi dengan lawan jenis seperti itu, Ustazah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat muslimah ya, hanya Islam satu-satunya agama ya yang memuat aturan yang sangat rinci dan detail di setiap aspek ya. Sogir wala kabir, tidak ada urusan yang kecil maupun besar kecuali ya, Allah telah tetapkan hukumnya. Nah, begitupun dengan bagaimana perempuan itu menggunakan apa nih gitu ya untuk menutupi auratnya ketika berinteraksi dengan lawan jenis. Nah, di dalam rumah kan perempuan boleh hidup yang tabiatnya kan hidup bersama mahramnya, dengan ayahnya, dengan anak kandung laki-lakinya, boleh saudara laki-lakinya, kandung laki-lakinya, boleh jadi dengan kakeknya dan boleh jadi dengan pamannya dah. Ya. Nah, dengan mahram itu bukan berarti juga karena itu ayahnya, lantas tidak menggunakan apa-apa gitu ya. Nah, itu telah ditetapkan oleh syariah bahwa auratnya perempuan itu adalah di antara pusar dan lutut. Nah, itu yang harus ditutup. Ya, jadi berarti jenis pakaiannya itu bisa kita bayangkan, yaitu yang bisa menutupi aurat itu. Ya, nah pada umumnya kan kehidupan di jenis pakaian dalam kehidupan rumah itu biasanya kalau nggak pakai baju rumah itu kan daster, kalau kita menyebut begitu ya. Atau kemudian kan atas bawah kaos dengan itu rok ya, atau celana yang lebar dan lain-lain. Nah, seperti itu ya, dalam rangka memenuhi ketetapan syara bahwa aurat perempuan di hadapan mahram adalah anggota badan di antara dua itu. Nah, itu kalau tidak dijalankan sebagaimana hari ini nih, anak perempuan pakai apa namanya kalau celana pendek hot pants ya, ya, terus ininya ketat gitu ya.
itu kan menggoda, dan ada kasus kan karena di antara kandung mereka itu juga melakukan pelanggaran ya, karena ada rangsangan dari auratnya yang terbuka gitu. Nah itu di kehidupan khusus itu penampilannya. Nah ketika keluar rumah bertemu dengan yang bukan mahram, laki-laki asing, itu Allah juga ngatur dan itu tentu berbeda penampilannya ya, yaitu ketika dijelaskan melalui al-hadis ya, ketika saudaranya istri Rasul ya, Aisyah itu masuk, Asma binti Abi Bakar ke rumah Rasul, kemudian Rasul kan menyabdakan ya, ada hadis yang di situ innal jariyah, sesungguhnya seorang perempuan ya, idah hadat, kalau dia sudah haid berarti sudah bulug, sudah balik, sudah dewasa, lam yasluh ayyura, tidak boleh ya terlihat minha dari dirinya, dari si jariyah yang perempuan, ilal wajha wal kafain, kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Nah itu ketentuan syariat terhadap pakaian yang digunakan pada area publik. Di area publik yang boleh terlihat adalah wajah dan dua telapak tangannya ya. Nah jenis pakaiannya seperti apa dijelaskan dalam Al-Quran ya, surat An-Nur ya, dan surat Al-Ahzab ya. Untuk aurat perempuan bagian atas ya, itu harus ditutupi dengan yang disebut dengan khimar ya, bihumurihinna waliribna bihumurihinna, hendaklah dia hulurkan dan itu batasannya sampai menutup bukaan baju di kancing pertama. Nah sampai sinilah kurang lebih gitu ya, dada lah ya gitu ya, dada. Nah itu jenis kain penutup, bentuk bagian penutup atas, ya. Nah untuk ini ke bawah itu pakaian jilbab namanya ya, yudnina alaihinna min jalabi bihinna, hendaklah dia yudnina, turunkan sampai ke bawah, julurkan ke bawah, alaihinna, atas perempuan itu, min jalabi bihinna, jalabi jamak bentuk jilbab itu ya dari jilbab, dan itu disepakati oleh para ulama memahami makna dari jilbab itu adalah pakaian saub alwasi, jadi pakaian longgar seperti milhafah, selimut yang langsung sekali pakai menjulur ke bawah, jadi tidak boleh ada kitmain, tidak boleh ada potongan. Nah seperti itu dijelaskannya sangat-sangat rinci dan detail, dan berarti ketika perempuan keluar rumah berinteraksi dengan kehidupan publik dan di mana di situ pasti bertemu dengan laki-laki, ini karena ada kepentingan. Kalau tidak menggunakan pakaian itu seperti yang dijelaskan berarti berdosa. Begitu konsekuensinya. Baik, berarti memang ada pengaturannya ya Ustazah ya. Pasti. Karena tadi di awal syariat Islam itu diturunkan oleh Allah. Allah yang menciptakan insan, baik laki-laki maupun perempuan, berarti mengerti sekali tabiat dan apa yang diperlukan untuk kedua jenis tersebut manusia itu ya ketika mengarungi kehidupan dunia ini gitu. Baik Ustazah, terkait dengan tadi ya menutup aurat ya Ustazah ya, kita sama-sama bisa lihat saat ini ya terjadi peningkatan gitu ya, kesadaran untuk menutup aurat Ustazah. Yang kalau zaman dulu tuh saya masih sekolah SMP SMA itu kayak kalau ketemu dengan teman-teman yang satu angkatan pakai kerudung bisa dihitung gitu ya, dengan jari gitu berapa orang gitu ya. Tapi kalau sekarang kita bisa dapati wah banyak juga ya anak-anak yang sudah menutup aurat gitu dari mulai sekolah gitu ya. Tapi apakah menutup auratnya saat ini itu sudah sesuai Ustazah dengan apa yang diaturkan di dalam Islam? Nah, sobat muslimah nanti bisa menilai sendiri juga sebenarnya kan, karena tadi patokannya sudah digambarkan menurut penjelasan. Harus menggunakan khimar yang menutup sampai dada, menutupi rambut, kepalanya, telinganya dan seterusnya, termasuk kemudian yang wasi itu jilbab. Nah, kita bisa terapkan tuh ketentuan ini ke realitas sekarang. Apakah sudah memenuhi atau belum? Nah, kan kita mendapatkan ya fakta lagi ngetren di satu waktu tertentu ya, jenis pakaian yang disebut kaftan misalkan. Dia sebenarnya satu piece mengulur, tapi kemudian kita dapati di sininya itu membentuk tubuh gitu di pinggangnya atau di dadanya. Bahkan tangannya tuh kayak model kelelawar gitu ya. Tapi kan segini tidak menutup kemungkinan kelihatan auratnya. Nah, berarti kan kita bisa hukumi itu tidak sesuai dengan panduan syariah. Apatah lagi yang menggunakan celana
slang street ya, yang membentuk, udah gitu ininya berbahan kaos juga, ya, ya Allah nggak usah membentuk lekuk tubuh lah ya seperti itu. Ya. Kerudungnya tuh asal nempel cerut gitu ya, terus ininya bisa jadi rambutnya kelihatan. Itulah yang harus kita lakukan. Makanya mudah-mudahan insya Allah keberkahan program Mafahim ini bukan hendak menjudge atau menilai sesuatu saudara-saudara muslimah kita, tapi ini kita sedang menjelaskan seperti ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Zat Maha Agung yang setiap hari kita sembah, yang kita takut kepadanya, yang kita ingin harapkan ridhonya. Tapi ketika kita tidak paham, tidak belajar dengan baik gitu apa yang dimaksud dengan firman Allah itu, hadis ini kan ternyata salah juga, tidak sesuai. Seolah-olah kita sudah mengikuti aturannya menutup aurat, tapi tidak mengerti dengan apa aurat itu ditutup, sebagai apa performa atau penampilan yang diinginkan, ya. Nah tetap saja berarti kita tuh belum memenuhi aturannya. Jadi memang di satu sisi alhamdulillah kesadaran muslimah untuk menutup aurat itu sudah tinggi, sudah berkembang, ya sudah baik. Tetapi kemudian ketika tidak paham bagaimana harusnya auratnya ditutup, tetap saja gitu ya, tidak memenuhi ketentuan. Nah itu cukup berdosa juga di hadapan Allah, dan kita juga lihat tampaknya menyedihkan juga. Ya betul. Ya justru malah digoda gitu. Pakai kerudung tapi karena membentuk begitu akhirnya menjadi bahan cibiran dan godaan laki-laki juga kan begitu. Ya, baik Ustazah. Lalu ada lagi Ustazah ya, pemahaman ataupun pandangan yang menyatakan bahwa tubuhku itu adalah otoritasku, sehingga apa yang aku lakukan terhadap tubuhku itu adalah sepenuhnya pilihan pribadi seperti itu ya. Ya betul. Jadi ada satu gerakan ya dari itu juga ada muslimahnya ya, tapi mungkin menganut gitu ya ide liberal feminisme gitu ya. Jadi sangat menghargai hak otoritas perempuan. Bahkan ya itu sebenarnya aib ya, kasus gitu. Di hari itu ada hijab day, di hari yang sama kemudian ada gerakan kontra, justru di hari itu dia membuka auratnya. Gitu ya. Nah ini tentu lahir pemikiran itu tuh dari ide kebebasan, dan itu kan tidak ada dalam Islam sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Harusnya kan kita mengatakan bahwa pakaian yang ditetapkan untuk perempuan itu bukan untuk membatasi, mengekang, tapi untuk mengatur. Ya, untuk menjaga dan menempatkan semestinya itu bagaimana. Kan di episode yang sebelumnya kita bahas bahwa perempuan itu irdun, satu kehormatan, sesuatu yang berharga, yajib ayyuson, yang wajib untuk dijaga, salah satunya dengan aturan berpakaian. Nah, jadi kalau ada muslimah yang menganut ide itu, kebebasan, ya, tubuhku milikku, otoritas, aku mau tutup, aku mau buka, terserah, berarti itu bukan muslimah sejati. Tidak memahami hukum Islam dan sudah terpapar oleh ide-ide di luar Islam. Nah ini insya Allah program ini juga menjadi bagian edukasi ya untuk para muslimah. Ayo kita kembali kepada pemahaman yang benar, insya Allah tidak merugikan syariat Islam itu, tapi membuat identiti yang spesifik muslimah itu adalah kehormatan yang harus dijaga. Jadi kita harus bangga sebenarnya dengan aturan Islam itu. Baik Ustazah. Jadi apa nih simpulan dari tentang bagaimana seorang muslimah itu harus menutup aurat? Iya, jadi dari obrolan kita di awal, satu poinnya bahwa Islam itu satu-satunya agama yang syamil, lengkap, kamil, sempurna, mengurus segala hal aktivitas manusia, ya baik laki-laki maupun perempuan. Nah terkait dengan bagaimana performa perempuan ketika berhadapan dengan laki-laki di dalam kehidupan rumah dan kehidupan publik itu sudah ditentukan jenis pakaian yang menutupi aurat dan sesuai dengan penjelasan auratnya itu bermacam-macam. Nah yang ketiga ini harus kita pahami, ketika itu dijalankan akan membentuk suatu kehidupan masyarakat yang khas juga gitu. Perempuannya terjaga, laki-lakinya juga terjaga, gitu kan? Tidak terpancing kejahatan atau kriminal karena melihat aurat ketika berinteraksi. Gitu. Nah, yang keempat, sekarang faktanya itu tidak demikian, tidak diterapkan syariah dan kita mengerti dampak buruknya. Karena itu ada keharusan bagi kita khususnya muslimah memahami, mendalami, dan bahkan terlibat untuk turut berupaya agar hukum-hukum Allah ini diterapkan secara nyata. Gitu. Baik Ustazah, Masya Allah ya. Sahabat muslimah begitu
gamblang begitu ya dan rinci ya. Ustazah menjelaskan bagaimana Islam itu mengatur bagaimana seorang muslimah itu harus menutup aurat gitu ya, baik di dalam kehidupan khususnya gitu ya, di dalam rumah bersama dengan mahramnya, juga di dalam kehidupan umum ketika berinteraksi dengan lawan jenis ya. Mudah-mudahan bisa menjadi suatu insight yang bisa segera kita terapkan dan juga menjadi semangat baru kita ya untuk memperjuangkan bagaimana nih agar hukum-hukum Allah itu segera diterapkan sehingga kita bisa mendapati gitu ya kehidupan yang terjaga tadi ya, kehormatan kita, kemudian kemuliaannya juga gitu ya. Dan semoga Allah dengan hal tersebut memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Baik sahabat muslimah, kiranya demikian program hari ini ya. Jangan lupa untuk senantiasa menyaksikan dan mengikuti program Mafahim Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.